Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semuanya, sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media tanam. Terutama saya akan fokus kepada bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan untuk pencampuran media tanam, atau bahan-bahan apa saja yang bisa dicampur dengan media tanam selain tanah tentu saja, sehingga menjadikan media tanam itu bagus bagi pertumbuhan tanaman. Nah, silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Di sini kita akan fokus pada media tanam di dalam pot ya teman-teman ya. Bisa tabulam pot atau tanaman bunga di dalam pot, tanaman hias dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang selama ini menanam menggunakan hanya tanah saja. Nah, ini menjadi pertanyaan. Seringkali pertanyaan muncul, kenapa tanamannya lambat sekali pertumbuhannya, bahkan cenderung kerdil. Nah, salah satu penyebabnya, ini adalah penyebab utama, adalah media tanam yang terlalu padat. Dia hanya menggunakan tanah saja tanpa dicampur dengan bahan-bahan organik lainnya. Nah, langsung saja, bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk pencampuran media tanam? Yang pertama adalah bahan organik berupa sekam yang sudah lapuk. Bahan-bahan ini sudah sangat familiar, sudah umum ya digunakan sebagai campuran media tanam. Kelebihan dari sekam yang sudah lapuk ini tentu saja sudah steril dari berbagai serangga-serangga kecil, karena sudah tidak ada residu yang menempel di sekam ini. Ini bisa membuat tanah menjadi lebih gembur, kemudian juga memberikan unsur hara, karena pada sekam ini mengandung unsur nitrogen yang lumayan tinggi. Jadi ini membantu untuk menyuburkan media tanam, juga membantu untuk menyuburkan tanaman. Ini yang pertama. Kemudian bahan yang kedua adalah kulit bawang. Bisa kulit bawang merah ataupun bawang putih. Kalau saya biasanya saya campur kulit bawang merah maupun kulit bawang putih. Nah, kelebihan dari kulit bawang merah ini ya, ini mengandung ZPT atau zat pengatur tumbuh, terutama zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan akar dan memperkuat perakaran pada tanaman, baik tanaman buah-buahan maupun tanaman hias ya. Ini sering saya gunakan ya, saya campurkan dengan media tanah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah cangkang telur atau kulit telur. Bisa telur ayam, telur bebek, dan lain sebagainya. Sebelum cangkang telur ini kita campur dengan media tanam, baiknya kita jemur terlebih dahulu sampai kering ya, supaya bakterinya mati. Nah, setelah kering, kemudian kita hancurkan, kita remat-remat atau kita tumbuk. Baru setelah hancur bisa dijadikan campuran media tanam. Kelebihan dari cangkang atau kulit telur ini adalah unsur kalsium yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Nah, fungsi dari cangkang telur ini adalah menjaga ketahanan atau kesehatan dari tanaman. Inilah kelebihan dari cangkang telur. Yang keempat adalah arang kayu. Arang kayu ini mampu dijadikan untuk pembenah tanah ya, atau memperbaiki struktur tanah. Kemudian kelebihan arang kayu ini juga mampu menyimpan nutrisi atau menyimpan unsur hara ketika kita siram menggunakan POC atau pupuk organik cair, sehingga tanaman memiliki cukup cadangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Misalkan pada suatu ketika kita siram media tanam yang di dalamnya ada arang kayu, kita siram menggunakan POC. Nah, POC itu akan disimpan di dalam arang ini, karena arang ini memiliki pori-pori yang sangat banyak, pori-pori yang bagus, sehingga daya serapnya sangat bagus,
sehingga mampu menampung dan menyimpan nutrisi yang bisa digunakan atau diperuntukkan bagi tanaman dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya bahan-bahan organik yang bisa dijadikan campuran media tanam. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membatasi 5 saja. Jadi yang kelima adalah abu gosok. Nah, abu ini bisa berasal dari abu kayu maupun abu sekam, kemudian abu dedaunan dan lain sebagainya yang sifatnya alamiah atau organik ya teman-teman. Nah, kelebihan dari abu gosok ini adalah sama seperti arang, dia dominan unsur karbonnya. Ini bagus sekali untuk membantu membenahi struktur tanah, kemudian juga bisa meningkatkan pH tanah. Jadi ketika media tanah kita campur dengan abu gosok ini, maka akan menjadi lebih gembur, kemudian banyak ruang-ruang untuk menyimpan oksigen dan lain sebagainya. Demikianlah teman-teman ulasan mengenai bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan campuran media tanam. Sekali lagi, tujuan dari pencampuran dari berbagai macam bahan organik ini adalah untuk memperbaiki struktur media tanam, untuk menggemburkan media tanam supaya tidak cepat memadat, sehingga tanaman bisa berkembang lebih baik, bisa cepat pertumbuhannya, dan bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Karena di dalam media tanam yang gembur itu mampu menyimpan nutrisi yang kita berikan, kemudian mampu menampung oksigen yang dibutuhkan oleh tanaman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.